Di malam ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang selalu melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, dan memberikan kesempatan waktu dan umur kesehatan kita untuk mendatangi majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat ma'asalam kita aturkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita semuanya ini mendapat nadrahnya pandangan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kasih sayang Rasulullah dan para salafus soleh, para guru-guru kita, sehingga kita terangkat di sisi Allah menjadi orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para kiai, para habaib, para kakak semuanya, para santri yang hadir di malam ini, mari kita renungi, selalu kita muhasabah, selalu kita merenungi apa yang pernah kita kerjakan, detik demi detik, saat demi saat, hari demi hari, malam demi malam. Kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, ini menjadi berhitung, menjadi pelajaran untuk kita semuanya yang akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bicarakan ini tidak akan hilang selama-lamanya. Apa yang kita bicarakan dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sohib-sohibnya, dengan para sahabatnya, kita semua ini tidak akan hilang, karena ini sudah ada tumpuan catatan, akan ditampakkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok. Maka Al-Fakir tadi nulis mengutip dari kitab Nasaibul Ibad karangannya Syekh Muhammad Rabi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Syair wa qala syair Umar bin Bahar Al-Basid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kasiral fuduli qassir qalilan qad farastal fudula aradun wutula. Ya kasiral fudul, wahai orang-orang yang banyak bicara, qassir qalil, kekanglah mulutmu, maksudnya sedikitkan bicaranya. Boleh berbicara tapi ada manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Kalau kita berbicara tidak ada manfaatnya untuk diri kita masing-masing, apalagi orang lain, ini membawa kecelakaan, tidak membawa kemaslahatan. Qad farastal fudul, sungguh kamu terlalu banyak bicara, kesana dan kemari. Ini syair ini mengantarkan bagaimana kita banyak bicara, apalagi zaman sekarang eksos mengadu domba antara ulama dan ulama ini, antara habaib dan habaib ini semuanya eksos, semuanya yang tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diangan-angan. Perlu kita bagaimana kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena kita ini beribadah, kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk mencela orang lain, bukan untuk menghasil orang lain, tapi untuk muhasabah diri kita, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati bicara, hati-hati kesana kesini, hati-hati, karena besok itu akan ditampakkan bicara kita. Kalau kita bicara itu kemaslahatan, monggo. Kalau kita mengajak, bicaranya mengantarkan hati orang lain bisa terketuk, bisa terhenyuh, bisa nambah ibadah kepada Allah, bisa semua kepada Allah, boleh, monggo. Tapi bicara kita tapi menambah mudarat, permusuhan antara sesama muslimnya atau sesama temannya, jangan kau lontarkan. Ini maksudnya. Sedikitlah, kekanglah bicara kita. Syair yang kedua. Qad akhadta minal qawbi bihaddin
Fasqutil ana in aradta jamilan. Ya Allah. Qad akhadta, sungguh kamu telah mengambil minal qabihin bihaddin, dari keburukan yang sangat besar. Fasqutil ana, mulai sekarang kita diamlah. In aradtal jamila, jika kamu ingin menjadi orang-orang yang lebih baik, disuruh banyak diam. Aulia sebut bahasa mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairu aulia sebut. Kalau tidak bisa berbicara tentang kebaikan, maka aulia sebut diamlah. Ini hadis Rasulullah. Nah, maka di akhir zaman ini kita akan diadu antara habaib dengan habaib, ulama ini dan ulama ini, kan teman dengan teman ini diadu. Siapa yang adu? Iblis. Cuma yang menampakkan wajahnya wajah manusia. Ini hati-hati, jangan kita kesusu, jangan kita gegabah mendengar sesuatu yang mengantarkan hati kita gersah, hati kita panas. Hati-hati, alon-alon cari cowok nih, mici. Makanya kita ini harus hati-hati tentang apa yang kita dengar, apalagi yang megang hati ini. Banyak eksos yang mencelakakan hati kita, bukan mencelakakan orang lain, tapi hati kita. Kemana hati kita? Jangan memutuskan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ini bukan hati-hati. Memperbanyak zikir, karena di Al-Quran surat Thaha itu Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana Allah. Sungguh aku ini Allah, kata Allah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illahu ana. Tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah, yang pantas kita sujudi. Ana Allah, yang pantas kita sujudi, yang pantas kita sembah. Fa'budni, maka beribadahlah padaku, kata Allah. Nyembahlah padaku, kata Allah. Jangan menyembah selainku, kata Allah. Harta, dunia, semuanya jangan sampai ada di hati kita. Fa'budni, di hati kita harus ada Allah. Wajib kita ada Allah di hati kita. Wa aqimis shalah, dan dirikan sholat, tegakkan sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Untuk mengingatku, kata Allah. Jangan sampai di hati kita yang ingat ada harta benda, wanita, anak, semuanya di hati kita. Jangan sampai ada selain Allah. Yang ada Allah. Boleh di tangan kita banyak uang, di saku kita banyak uang, di leher kita banyak permainan, perhiasan, tapi di hati kita adalah Allah. Itu maksudnya. Ini untuk bagaimana kita berbicara. Maka hati-hati. Kalau kita dohir banyak harta, gak apa-apa, tapi hati jangan banyak harta, banyaklah lidzikri, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, banyak. Ini benih ceramah, yang penting paham sedikit tapi paham bagaimana menjadi orang-orang insan kamil, insan yang ada kualitasnya, insan yang penuh kemaslahatan, bukan insan yang penuh kemudaratan, tapi insan yang penuh kemaslahatan, di mana duduk dia berdakwah secara lisan, secara hal, untuk membangkitkan semangat orang lain bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Kita duduk di sana, bagaimana orang lain menontohkan hal kita. Kita duduk di sana, bagaimana kita berbicara yang kemaslahatan itu, supaya kita dinilai orang lain bisa bangkit semangat beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi motivasi, menjadi muhasabah untuk diri kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita oleh Allah ada 4 malah apa? Kita pertama apa? Hidup di alam hamli, alam perutnya ibu selama 9 bulan. 9 bulan lebih 20 hari sama. Terus sekarang kita hidup di alam dunia, alam dunia.
Terus bagaimana kita tingkah laku kita, halia kita? Ini jadi catatan. Karena apa? Karena akan masuk ke alam barzah. Perhitungan sudah di sana melalui malaikat mungkar dan nakir yang akan menarap kita semuanya. Bagaimana kalau sholatnya? Bagaimana? Apakah bolong-bolong sholatnya? Apakah lidah kita selalu menyakiti orang lain? Ini ada raqib atid. Akan masuk alam barzah. Yang keempat, alam darul qarar. Di manakah kita letakkan oleh Allah? Apakah di surganya Allah? Apakah di nerakanya Allah? Itu haknya Allah. Karena yang memiliki surga dan neraka itu Allah. Mudah-mudahan kita senang taklim tapi bisa tambah himmah, mirrah untuk semangat zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan tutur kata al-fakir menyinggung perasaan antum semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecepot kulit kok merah kalau ada sumur ladang bolehkah kita menumpang mandi? Apabila ada umur panjang bolehkah bicara lagi? Berjumpa lagi, amin ya rabbal alamin. Monggo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ustadina wa li jami'ina wal awlad. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyatana wa iyyahum min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا كريم يا عظيم يا عزيز يا غفار يا latif. Wahai zat yang selalu memberikan anugerah dan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Wahai zat yang selalu memberikan ampunan segala dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ya Allah. Wahai zat yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang lemah, yang hina ini ya Allah. Ya Allah, berilah bimbingan hati-hati kami semuanya ya Allah, yang hadir yang enggak semuanya ya Allah, ke jalan Kau ridho ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami semuanya ya Allah ke jalan Kau ridho ya, anak yang soleh-soleh ya Allah, berakhlakul karimah ya Allah, berilmu-ilmu yang manfaat barakah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allahumma sallim qulubana, sallim jasadana, sallim ya Allah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fatihah.